Pemirsa, Kejaksaan Agung mencekal mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Pencekalan terhadap Nadiem ini dilakukan untuk memperlancar proses penyelidikan. Kasus dugaan pengadaan laptop di Kemendikbudristek memasuki babak baru. Kini Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek berpergian ke luar negeri. Nadiem dicekal ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Ia dicegah sejak 19 Juni 2025. Kejagung rencananya akan kembali memeriksa Nadiem Makarim dalam waktu dekat, lantaran masih ada keterangan yang masih diperlukan oleh penyidik. Kepada yang bersangkutan, telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, ya, sejak tanggal ditetapkan. Dan tentu pencegahan keluar negeri ini oleh penyidik mempertimbangkan dalam rangka memperlancar proses penyidikan ini. Nadiem Makarim Senin lalu memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Sebelumnya Nadiem menampik segala tuduhan yang menyatakan ada kesengajaan untuk membuat kajian yang mengunggulkan pengadaan laptop dengan operating system Chromebook. Nadiem mengklaim kajian soal proyek pengadaan laptop di masa jabatannya memiliki substansi yang berbeda dengan kajian yang ada sebelumnya. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Ya. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Kementerian Dikbudristek periode 2019-2022. Penyidik menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah dan hingga kini Kejagung belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung mencekal mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta 3 staf khususnya berpergian ke luar negeri. Mereka dicekal lantaran penyidik Kejagung masih akan memeriksa Nadiem Makarim beserta staf khususnya. Lantas apakah dengan pencekalan ini penyidik Kejagung sudah menemukan alat bukti untuk menetapkan tersangka? Kita akan membahasnya pemirsa, bersama kami sudah ada Profesor Dr. Suparji Ahmad selaku pengamat hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat sore Prof. Sore Mbak. Ya Prof Suparji, kami ingin mengetahui Kejagung ini sudah melakukan pencekalan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta staf khususnya ke luar negeri. Sesungguhnya menurut Anda apa makna hukum dari pencekalan ini Prof? Ya, kalau kita cermati ya, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, melakukan proses penyelidikan kan, yang dalam rangka menentukan peristiwa pidana. Dan untuk mempermudah prosesnya,
itu adalah akhirnya dilakukan cekal. Karena khawatir nanti akan mempersulit proses penyelidikan. Maka langkah ini adalah satu langkah yang biasa dilakukan gitu loh. Nah, nanti bagaimana endingnya, bagaimana arahnya kalau nanti ditemukan peristiwa pidana, maka ditingkatkan pada penyidikan. Melalui penyidikan nanti akan dikumpulkan alat bukti dalam rangka membuat terang benderang dan menentukan siapa tersangkanya. Jadi cekal ini bagian untuk mendukung proses penyelidikan, mendukung proses pengumpulan, proses klarifikasi, proses interview supaya tidak ada kendala. Karena khawatir nanti kalau tidak dicekal, nanti akan keluar negeri, dan ketika nanti keluar negeri akan sulit untuk diperiksa. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem yang akan kooperatif dan akan mendukung proses penyelidikan ini sebagai bagian dari warga negara yang baik, tentunya patut diapresiasi. Namun demikian, untuk memastikan kemudahan proses pemeriksaan, adalah menjadi salah satu kewenangan dari Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan. Jadi ini adalah sebagai satu hal yang lumrah saja, dan nanti ya soal apakah nanti akan menjadi tersangka masih proses yang harus diikuti. Jadi tidak serta-merta ketika dicekal akan yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka. Akan ada proses melakukan penyelidikan dan penyidikan. Masih ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh penyidik Jaksa Agung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Gitu. Prof, seperti yang kita ketahui, Nadiem sendiri menyatakan bahwa ia akan kooperatif. Mengapa Kejagung masih tetap melakukan pencekalan ataupun pencegahan ke luar negeri terhadap Nadiem Makarim meskipun Nadiem sudah menyatakan akan kooperatif dalam pemeriksaan yang akan dilakukan, Prof? Ya, saya kira bahwa bukan berarti ya ketika menyatakan seorang diperiksa itu kooperatif, terus kemudian tidak boleh menetapkan cekal, tetapi bahwa ini adalah satu hal yang kemudian untuk memenuhi proses penyelidikan tadi itu, bahwa ketika akan kooperatif itu diapresiasi, namun demikian untuk memastikan bahwa ini akan berjalan lancar, maka perlu dicekal. Jadi bahwa bukan berarti pencekalan kemudian ditiadakan ketika ada kemudian statement atau pernyataan ya untuk akan kooperatif. Jadi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan itu adalah satu hal yang memang seharusnya dilakukan sebagai warga negara, tapi pada sisi yang lain juga menjadi satu kewenangan bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan dan salah satunya adalah melakukan pencekalan. Bahwa itu dilakukan bukan berarti tidak percaya kepada Mas Nadiem, tetapi adalah sebagai satu proses penegakan hukum untuk memastikan. Karena salah satu hal penting dalam satu proses penegakan hukum adalah aspek kepastian, aspek ketepatan, aspek kecermatan, aspek kehati-hatian, aspek antisipasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi bukan berarti tidak percaya telah menyatakan kooperatif tetap dicekal, tetapi ini adalah bagian untuk menciptakan kepastian penyelidikan berjalan dengan tepat waktu, berjalan dengan cermat, berjalan dengan lancar gitu. Apakah ini juga berkaitan dengan status dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai saksi utama yang juga berkaitan dengan proses penyelidikan ini, Prof? Ya, ini sangat kait-mengkait bahwa ya kasus laptop 9,9 triliun ini saya kira saksi kunci ya, atau pihak yang memiliki keterangan yang secara langsung mengetahui, mengalami, dan mendengarkan atas dugaan tindak pidana ini adalah Mas Nadiem sebagai menteri pada waktu itu. Jadi ini adalah memang yang bersangkutan memiliki kompetensi yang sangat kuat untuk menjadi saksi. Nah, persoalan kemudian nanti apakah meningkat menjadi tersangka atau tidak, kembali kepada kesimpulan penyidik bahwa seorang tersangka itu adalah orang yang berdasarkan alat bukti yang kuat, yaitu minimal 2 alat bukti, diduga kuat karena perbuatan atau karena keadaannya melakukan satu tindak pidana.
dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Menurut saya, angka 9,9 triliun ini kan angka yang luar biasa, angka yang sangat fantastis, yang sekiranya ini bisa direalisasi misalnya, untuk dikembalikan negara, kan menjadi suatu sumbangan yang luar biasa, dan ini bisa mengimbangi dengan apa yang telah disita CPO. Jadi ini kan sebagai salah satu bentuk untuk misalnya proses penegakan hukum itu tidak segera bagaimana memulihkan kerugian negara, bagaimana mengembalikan kerugian negara, yaitu bagaimana negara bisa mendapatkan pengembalian atas kerugian yang diderita pelaku-pelaku korupsi sebelumnya. Jadi ini adalah satu hal yang patut diapresiasi bahwa Kejaksaan Agung memburu koruptor atau pelaku-pelaku yang diduga korupsi yang merugikan keuangan negara. Baik. Baik, terima kasih Profesor Dr. Suparji waktunya bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu, Pak.